Goreng telur pakai wajan sambil makan buah pepaya. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami mengucapkan selamat bergabung di Rock Family. Ibadah kita pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus, oleh karena itu mari siapkan roti dan anggur perjamuan sebelum ibadah dimulai. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Muda Dr. Hans Tandra. Berikut adalah informasi gereja untuk minggu ini. Saksikan podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa pukul 19.30 di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi para wanita, kami mengundang untuk mengikuti ibadah MWM Sekota bersama Evangelis Debbie Bashir pada hari Jumat 21 Mei 2021 pukul 18.30 via Zoom. Bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekalian yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat langsung transfer ke nomor rekening gereja di bawah ini atau scan QR Code berikut. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita saksikan suara gembala berikut. Shalom warga kerajaan. Hari ini ketika saudara melihat apa yang saya sampaikan hari ini, kita merayakan yaitu sebagai bangsa Indonesia, ya, merayakan yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Anda menganggapnya itu biasa. Negara-negara yang mayoritas Kristen, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, mereka tidak merayakannya. Cuma ada 11 negara, tetapi yang khusus adalah Indonesia. Saya lihat itu, ya. Bagaimana justru di tempat kita merayakan kenaikan Tuhan. Baik, di dalam Kisah Rasul pasal pertama dikatakan Yesus naik ke sorga. Itu suatu perjalanan dari Getsemani ketika dia berdoa. Lalu kemudian Golgota, dia disalibkan, ya. Kemudian grave, dimasukkan dalam kubur. Sedikit sekali orang bicara tentang Yesus dikuburkan. Benar-benar dikuburkan, saudaraku. Lalu kemudian bagaimana dia mengalami kebangkitan, ya. Kebangkitan, saudara, ya. Lalu kemudian terakhir dia dinaikkan ke surga. Di situ yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan ada 2 orang laki-laki yang berkata kepada murid-murid Yesus, 500 pasang mata. Ini tidak mungkin salah karena bukan tengah malam. Tapi saksinya bukan 1, bukan 2. Tapi 500 pasang mata menyaksikan Yesus benar-benar naik ke sorga. Dia berkata, aku berasal dari sorga dan akan kembali pada sorga. Aku berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Saudara yang kasihan Tuhan, luar biasa sekali. Saya juga mengucap syukur, pasti ada rencana Tuhan yang khusus buat kita bangsa Indonesia, ya. Ada 2 orang laki-laki, nah pakai sayap, tapi sebetulnya malaikat berbaju putih. Dan memperingatkan mereka, hei orang Galilea, kenapa kamu cuma menatap ke langit? Banyak saat ini orang termasuk yang menyebut diri warga kerajaan cuma menantikan kedatangan Tuhan. Malaikat itu naik dan turun. Itu yang dilihat oleh Yakub dan itu yang dilihat dan disampaikan oleh Kristus kepada Nathanael. Engkau akan melihat malaikat naik dan turun. Malaikat adalah pembawa berita. Malaikat ditetapkan untuk menolong orang-orang yang harus menerima keselamatan. Itu Anda dan saya. Ya, naik untuk menyembah Tuhan, turun untuk menolong manusia. Berbaju putih. Kita nggak usah benar-benar pakai baju putih. Meskipun itu cocok buat Indonesia akan panas. Tetapi itu berbicara tentang hidup dalam kesucian. Selalu putih pakaianmu. Dan selalu ada minyak di atas kepalamu. Apa itu? Pengurapan, saudaraku yang kekasih. Dan hidup dalam kesucian dan ada pengurapan. Kita akan jadi berkat buat banyak-banyak orang. Ya, Yesus yang naik ke surga dengan kelihatan secara jasmani akan kembali dengan cara yang sama. Jadi jangan percaya kalau dikatakan bahwa dia menjelma jadi wanita di Tiongkok. Ataupun punya adik juga di Tiongkok ini banyak yang penyesatan berasal dari sana, saudara.
Tetapi kita menantikan pertama pengangkatan jemaat. Itu untuk gerejanya, untuk pengantinnya. Dan nanti bersama-sama dengan kita. Dan untuk memerintah selama-lamanya 1000 tahun dulu di bumi dan forever. Karena itulah pengharapan kemuliaan kita. Our blessed hope. Dia yang naik ke sorga. Duduk sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Tempat yang maha tinggi. Dia bukan akan memerintah. Dia sedang memerintah. Terpujilah nama Tuhan. From glory to glory. Itulah yaitu destiny saudara dan saya. From glory to glory, warga kerajaan. Haleluya. Amin. Demikian suara gembala untuk minggu ini. Kiranya suara gembala ini menguatkan hati kita dan membuat kita lebih bersemangat lagi dalam menghadapi hari-hari ke depan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami boleh beribadah kembali bersama Tuhan di minggu ini. Biarlah Tuhan memimpin hati dan pikiran kami untuk senantiasa bisa melakukan pujian dan penyembahan yang terbaik pada hari ini. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan yang hari ini kami dengar itu memberkati kami semua, dan biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, mendewasakan iman kami, dan kami boleh bertumbuh serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Mari bersama kita bawa syukur kita saat ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Semesta
Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan sampai hari ini bagi setiap umat-Mu. Kami siap Tuhan menghampiri hadirat-Mu, bersyukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Penyertaan yang sempurna yang kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari bersama nikmati hadirat Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Kau selalu setia Tuhan. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar merekah di setiap hati. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Amin. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Amin. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu.
percaya bahwa Engkau punya Yesus yang selalu setia. Di dalam badai sekalipun Tuhan, kami tetap andalkan Yesus yang setia. Kami bawa setiap hati ini Tuhan tetap mempercayai masih ada kuasa yang tidak terbatas. Itu yang menaungi setiap kami. Itu yang membawa kami semakin hari semakin kuat Tuhan. Kau lihat keberadaan setiap umat-Mu saat ini Bapa. Beri kekuatan yang baru. Terus ingatkan kami akan kesetiaan-Mu sampai hari ini bagi kami. Mari ini jadikan doamu Bapak Ibu yang terkasih. Di hadapan Tuhan katakan, Tuhan selalu setia. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar merekah di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar merekah di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Mari bangkitkan imanmu bersama. Amin. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar merekah di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan, sepasti hujan turun memberkati. Ini iman kami, oh yeah. Sepasti hujan turun memberkati. Oh Yesus, akan pernah setiap kami dibiarkan sendiri. Kami yakin Tuhan ada penyertaan-Mu yang menaungi setiap kami. Mari sembah Yesus. Angkat syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kami bangun mezbah kami Tuhan menghampiri hadirat-Mu. Kami bangun setiap penyembahan kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kau Bapa
Bawa setiap kami Tuhan. Untuk kami tetap mempercayai ada kuasa yang tidak terbatas. Kalau mungkin ada di saat ini Tuhan, setiap kami mulai meragukan kuasa Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang mengingatkan kami. Masih ada Yesus. Selalu ada penyertaan Tuhan. Selalu ada kuasa yang bekerja bagi setiap kita yang rindu. Mari bawa kerinduanmu, haus akan Dia, haus akan Yesus. Dan tetaplah engkau percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam hidupmu. Glory, glory, yes. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku.
telinga dan hati kami untuk kebenaran-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Kita bersukacita karena kita percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita belajar dari Yohanes pasal 14, kita akan buka dalam 3 ayat. Ayat 25, 26, 27. Ayat 25 berkata, semuanya itu ku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan engkau. Jadi ucapan perkataan Tuhan ini adalah ketika Tuhan sebelum diserahkan dan sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, kemudian naik ke surga. Perkataan ini kemudian dilanjutkan dengan tetapi penghibur yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan telah mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan katakan, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada saudara dan saya, dan dalam nama Yesus. Kita tahu pribadi Roh Kudus, pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah yang esa, Tritunggal yang jadi satu. Jadi penyertaan Roh Kudus adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengerti sekarang bahwa walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, kita tetap disertai Tuhan. Janji Tuhan adalah kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Aku ada di depanmu menuntun engkau. Aku ada di belakangmu untuk menopang engkau. Aku ada di kiri kanan menyertai engkau. Dan tanganku yang kuat menopang, menjaga engkau, menggandeng engkau. Dan Tuhan juga ada dalam hidup kita, menyertai hidup kita. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Sehingga kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita percaya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan penghibur itu Roh Kudus. Jadi kita tahu sekarang Roh Kudus itu penghibur. Bagaimana penghibur? Kita belajar. Alkitab menyebutkan beberapa versi, beberapa istilah the helper. The helper artinya membantu kita. Dia membantu kita mencarikan jalan keluar. Sekalipun kita hadapi persoalan, kita tahu ada Tuhan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dalam Dia ada jalan keluar. Dan kita percaya Dia itu penuh kasih dan Dia baik. Sehingga kalau kita cari Dia, ada Roh Kudus, kita percaya pasti ada jalan keluar. Tidak ada mujizat yang bisa diciptakan oleh manusia. Tidak ada persoalan yang tidak bisa terpecahkan oleh Roh Kudus. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Itulah the helper. Dan kita tahu Dia juga comforter. Comforter artinya memberikan penghiburan, kelegaan. Dan Tuhan katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan datangkan kelegaan. Sehingga dalam Tuhan pasti kita dihibur. Dalam Tuhan pasti ada sukacita. Di dalam Tuhan kita merasakan damai sejahtera. Itulah Tuhan kita, Roh Kudus bekerja. Jadi suatu saat ketika engkau hadapi persoalan, engkau menjadi susah, engkau menjadi kecewa. Kadang-kadang engkau merasakan seperti putus asa mau bunuh diri. Saya percaya itu bukan kuasa Roh Kudus. Ketika ada orang dalam sengketa persoalan, dalam urusan tanah, urusan bisnis, kemudian hadapi persoalan, lalu berpikir untuk mencelakakan orang, untuk membalas, untuk menyidangkan dan sebagainya, menimbulkan masalah baru, menimbulkan pertengkaran, pertempuran. Dan kita percaya itu kuasa iblis, karena iblis adalah pencuri, pembunuh. Dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Dia adalah pendusta. Dia adalah raja daripada pendusta. Tetapi Tuhan kita memberikan jalan keluar, penghiburan. Dia adalah the advocate, memberikan counselor. Dia adalah penasehat. Bahkan disebutkan dialah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Bapa yang perkasa, Raja damai. Dialah Tuhan kita, Roh Kudus. Dan kita tahu apa yang dikerjakan Roh Kudus? Dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kuasa Roh Kudus ketika bekerja dalam hidup kita, kita rasakan, kita diajarin.
Kita ditunjukkan jalan keluar. Kemudian kita diingatkan, apa yang diingatkan? Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Jadi supaya kita dekat dengan Roh Kudus, kita dapatkan isi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus, maka kita pasti jalan bicara dengan firman Tuhan. Semua itu diingatkan, semuanya. Segala sesuatu diajarkan oleh Tuhan. Dan itulah jalan keluar. Dan kita tahu, Tuhan katakan, jangan gentar hatimu, percayalah damai sejahtera. Inilah wujud daripada Roh Kudus. Dari mana kita bisa tahu ada Roh Kudus? Dari mana kita merasakan ada Roh Kudus? Kadang-kadang orang bertanya, di mana sih Tuhan? Di mana sih Roh Kudus? Wujudnya adalah ayat ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi wujud daripada Roh Kudus adalah kita ada damai sejahtera. Manifestasi daripada Roh Kudus dalam hidup kita adalah kita punya damai sejahtera. Kalau hidup kita penuh dengan damai sejahtera, kita tahu itu kuasa Roh Kudus. Kalau kita dapatkan susah, sedih, kita percaya dipulihkan menjadi damai sejahtera. Itu manifest, itu dampak, itu imbas daripada Roh Kudus. Itu akibat daripada Roh Kudus, damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu Tuhan berikan tidak sama dengan yang diberikan oleh manusia. Damai sejahtera daripada Tuhan namanya shalom. Dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa istilah shalom, shalem, shalom. Dan saya dapatkan beberapa kamus saya buka. Ternyata arti daripada shalem itu artinya lunas dibayar. Luar biasa. Jadi damai sejahtera yang kita dapatkan, itu shalom yang kita dapatkan adalah karena darah Yesus yang tercurahkan di kayu salib. Dan itu sudah dilunas, dibayar oleh darah Yesus supaya kita memperoleh damai sejahtera yang luar biasa. Oleh sebab itu damai sejahtera dari Tuhan beda dengan dari manusia. Bukan kiri dengan kanan, bukan A dan B, bukan utara, selatan, timur, barat, tetapi langit dan bumi. Itu kuasa Roh Kudus dan itu damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau kita lihat lagi dalam konkordansi Strong disebutkan. Damai sejahtera mempunyai makna yang luar biasa. Pertama adalah completeness. Completeness artinya lengkap, jangkap, sempurna. Artinya tidak pernah tidak ada. Karena dia Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dia Allah yang mengadakan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dia Allah yang mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Completeness. Kenapa bisa demikian? Karena dia Bapa yang penuh kasih. Kasih yang memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa memperoleh hidup yang kekal. Itulah completeness. Hidup yang kekal. Damai sejahtera itu Tuhan. Karena kasih Bapa yang luar biasa. Welfare. Arti kedua adalah welfare. Artinya aman. Sentosa. Tenteram. Artinya kita dalam lindungan Tuhan. Kenapa kita bisa dilindungi Tuhan? Karena Tuhan itu bukan saja penuh kasih. Tetapi dia setia. Kasih setianya luar biasa. Dan dia berjanji dia setia. Walaupun kita tidak setia, dia setia. Walaupun kita murtad, dia tetap setia. Walaupun kita berbuat salah, dia tetap setia. Dia Allah yang adil, tetapi dia juga setia. Kita ingat kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan. Lebih dalam dari lautan. Jadi kasihnya, kesetiaannya lebih tinggi dari cakrawala, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Tidak ada yang bisa menandingi. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan. Health, kesehatan. Kesehatan bukan hanya jiwa, bukan hanya roh, tetapi kesehatan tubuh kita. Kita dapatkan kesehatan, itu anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan sakit. Ingat,
Kalau saudara dapatkan sakit itu Tuhan, bukan rencana Tuhan. Itu bukan agenda Tuhan. Saya baca beberapa buku, saya belajar. Kebetulan saya juga seorang dokter internis yang sudah berpraktek sebagai seorang konsultan. 40 tahun lebih. Dan saya dapatkan kesembuhan semata-mata dari Tuhan. Amin. Tuhan merencanakan kita semua sehat. Tetapi karena kesalahan manusia kemudian kita jatuh sakit. Ayo belajar, dapatkan damai sejahtera. Kita percaya kesehatan Tuhan berikan. Tuhan janjikan kita yang sembuh, yang sakit akan disembuhkan. Karena dialah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia dapatkan lagi memberikan prosperity. Artinya kemakmuran, kemewahan, apalagi kelimpahan. Karena Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan engkau hidup yang berkelimpahan. Damai sejahtera juga berbicara tentang peace. Peace artinya bahagia. Bukan hanya damai sejahtera, tetapi bahagia. Orang-orang menilai bahagia itu dengan punya uang. Apa gunanya punya uang yang banyak, punya saldo bank yang berlimpah, tetapi dia hidup dengan ventilator di ICU? Apa gunanya dia punya rumah mewah dan punya mobil banyak, punya Alphard 10, tetapi dia naik turun Alphard dengan kursi roda? Tidak ada gunanya. Tuhan berikan kebahagiaan. Saya ingat sekali dalam Mazmur 128. Di sana ada beberapa kali diceritakan tentang bahagia, arti bahagia. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, berbahagia. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila ia melakukan apa yang dikerjakannya, berbahagialah dia dan baiklah keadaannya. Disebutkan, istriku akan menjadi seperti pokok anggur yang subur dalam rumahku, anak-anakku seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejaku. Sesungguhnya demikianlah akan berbahagialah setiap laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dia dari Sion, supaya dia melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya. Melihat anak-anak dari anak-anaknya damai sejahtera atas Israel. Itu namanya kebahagiaan. Kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan dalam finansial, kebahagiaan dalam kesehatan, kebahagiaan dalam keluarga. Itu namanya kebahagiaan. Pemazmur Daud sungguh merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Ada completeness, ada welfare, ada health, ada prosperity, ada peace. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 disebutkan, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in the green pasture. He leads me beside the still water. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for his name's sake. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia baringkan aku di padang berumput hijau. Ia bimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia tidak takut karena ada welfare pelindungan Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dia katakan demikian. Though I walk in the valley and the shadow of death, I shall fear no evil because you are with me. You rod and you staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I shall dwell in the house of the Lord forever. Oh, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku tidak takut. Sehingga aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Itu namanya damai sejahtera yang sungguh-sungguh. Damai sejahtera dari Tuhan luar biasa. Kita tahu, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tahu Tuhan berikan Roh Kudus. Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita manifestnya, kita rasakan, itulah damai sejahtera. Apa yang harus kita lakukan? Cari damai di mana? Cari damai di mana? Cari sejahtera di mana? Tuhan katakan gampang. Kalimat terakhir Tuhan katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan katakan, urusan luar urusan Tuhan. Urusanmu adalah menjaga hatimu. Sekali lagi, tidak usah khawatir urusan luar urusan Tuhan. Yang kau pikirkan adalah engkau menjaga hatimu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Jadi sangat sederhana.
Kalau kita ingin dapatkan damai sejahtera, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, jaga hati. Jangan gelisah, jangan gentar. Urusan luar, urusan Tuhan. Urusan dalam, urusan kita sendiri. Urusan problem. Jangan mikir COVID. Saya sampaikan saudara, 1 tahun lebih sudah pandemi COVID. Semua orang ketakutan tidak pernah keluar rumah. Lalu diam terus di rumah, tiba-tiba kena COVID. Gara-gara anaknya keluar, lalu tanpa masker makan di luar terus bawa COVID. Ada orang ketakutan, tidak bisa tidur. Tetapi akhirnya juga kena COVID. Saya sampaikan kepada saudara, pertolongan kita hanya dari Tuhan. Bukan berarti saya ini nekat dan sebagainya. Saya sebagai dokter 1 tahun lebih, tiap hari keluar, masuk keliling ke 3 rumah sakit. Saya sebagai internis menghadapi pasien-pasien COVID setiap hari. Bahkan kadang-kadang saya masuk dalam ruangan COVID. Saya pakai APD rangkap 2. Saya pakai masker 3 rangkap. Saya pakai face shield 2 rangkap. Tudung lagi sini. Sarung tangan 2 lapis. Sepatu juga diganti. Dibungkus lagi, semua jadi berat sekali. Tetapi puji Tuhan, semua kekuatan kita semata-mata dari Tuhan. Perlindungan kita dari Tuhan. Yang kita jaga adalah hati. Hati tidak takut, tetapi percaya, lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kemudian jauhi kerumunan, kemudian apa yang dilakukan lagi, yaitu jangan sering keluar yang tidak penting-penting, tetapi yang penting juga lakukan vaksinasi. Jangan takut vaksinasi Sinovac atau Sinovac atau AstraZeneca atau merek-merek lain. Jangan takut, yang penting kita tahu Tuhanlah penjagaku. Baca Mazmur 91, itu perlindungan Tuhan semuanya ada. Aku duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Engkau melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu kau dudui aku, di bawah sayapmu aku berlindung. Kesetiaanmu adalah perisai dan pagar tembok. Itu perlindungan Tuhan. Urusan luar, urusan Tuhan. Tuhan katakan dalam Mazmur 91, baca terus. Dan katakan pula, aku tidak takut terhadap kedahsyatan malam. Panah terbang di waktu siang. Penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, ini OTG. Orang tanpa gejala. Virus-virus varian baru, ini penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di batu petang, aku tidak takut. Karena walau 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 sebelah kananku tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dan kita kalau baca selanjutnya, Tuhan tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, tulah tidak akan mendekat kepadaku. Sebab Tuhan katakan, malaikat-malaikat diperintahkan Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya supaya kakiku jangan terantuk pada batu. Amin, amin, amin. Pertolongan Tuhan ada. Imani itu, luar itu urusan Tuhan. Yang kita jaga adalah hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, jaga hati, jaga hati. Tugas kita sebagai orang percaya saat ini adalah jaga hati. Bagaimana waspada, bagaimana dari jaga hati. Hati gembira adalah obat yang manjur. Kita jaga hati kita. Jangan hati galau, jangan hati takut. Yang penting percaya saja, percaya. Percaya itu ada langkahnya. Nanti kita lanjutkan dengan pelajaran ini. Percaya itu ada langkahnya. Kita lihat, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi hati tenang. Iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Iri hati berbicara tentang jealousy, tentang envy, juga tentang hawa nafsu, ketamakan dan sebagainya. Hati yang tenang itu hati yang percaya. Hati yang tidak gundah gulana, hati yang tidak gentar, hati yang tidak gelisah. Tuhan katakan jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Tetapi membusukkan tulang kalau kita iri hati, kalau hati kita kacau balau. Membusukkan tulang jangan dikira cuma pegel linu. Tulang keropos itu tidak sakit. Saya katakan osteoporosis tidak sakit. Tetapi rapuh.
hancur, gampang cuklek. Saudara tahu kalau gampang cuklek, apa yang terjadi? Sakitnya bukan main, terbaring berbulan-bulan. Karena patah tulang, karena osteoporosis itu punggung, panggul, pangkal paha. Orang terbaring 3 bulan di rumah sakit. Apa yang terjadi? Tertidur terus di tempat tidur sampai berbulan-bulan lamanya. Infeksi saluran kencing, gagal ginjal. Infeksi saluran napas, pneumonia, gagal napas. Dan osteoporosis memendekkan umur. Hati gembira, obat yang manjur. Saudara kasih Tuhan, hati gembira itu adalah the sound heart dalam King James Version daripada Alkitab. Atau heart at peace, yaitu damai, tenang. Artinya percaya, relax. Sudah tahu Jehovah Rafa? Rafa itu artinya adalah disembuhkan. Rafa juga berarti adalah relax. Jadi hati yang tranquil heart. Artinya kita tenang, percaya saja. But passion itu berbicara tentang hawa nafsu. Dan kita percaya kita dapatkan hati yang gembira. Mari kita jaga hati. Bagaimana kita lakukan? Yaitu pertama, bersandar. Bersandar artinya berserah kepada Tuhan. Artinya kita percaya Dia Bapa yang baik. Sehingga kita penting untuk terus ikut Tuhan, berpaut kepada Tuhan, tidak pernah lepaskan Tuhan. Percaya, terus berseru kepada Tuhan, terus memanggil nama Tuhan. Seperti anak ayam yang berlindung dalam naungan daripada ibunya. Itu bersandar. Bersandar artinya tidak pernah lepas Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bersandar. Kalau engkau tidak bersandar, engkau akan lari-lari ke sana ke sini. Dan akhirnya engkau apa? Mumet. Bersandar. Orang yang hatinya tenang itu akan bersabar. Bersabar artinya dia mau menunggu, menanti-nantikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperkuat seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak akan letih, berjalan tidak akan lesu. Itu namanya bersabar. Bersabar artinya menanti. Walaupun hari ini belum dijawab Tuhan, tunggu. 1 bulan belum dijawab Tuhan, tunggu. 2 bulan belum dijawab, 1 tahun, 5 tahun. Lambat atau cepat Tuhan itu setia. Pasti ada jawaban dan jalan keluar. Damai sejahtera adalah perlu bersabar. Kalau tidak bersabar, engkau mutung. Engkau akan cari usaha-usaha lain. Engkau akan lari ke tempat-tempat lain. Itu namanya tidak bersabar. Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur dalam perkara apapun. Ingat Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bapak Daniel bercerita bagaimana Bapak Arifin waktu kena demam berdarah. Dia bawa gitar, dia nyanyi. Bersyukur. Dalam keadaan sengsara bersyukur. Justru pada saat itu menyenangkan hati Tuhan. Waktu engkau bersyukur Tuhan senang. Seperti anak-anak yang datang kepada bapak ibunya ketika datang. Mama gitu. Itu namanya ucapan bersyukur. Papa mama senangnya bukan main. Betapa senangnya Tuhan ketika kita bersyukur. Walaupun lihat anaknya dalam susah, dalam masalah dan problem. Dia terus ingat kepada Tuhan. Itu namanya bersyukur. Ya, kalau enggak bersyukur apa yang terjadi? Maki-maki, marah-marah kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat sekali ketika Bapak Arifin, Pendeta Arifin, gembala senior kita, terjangkit COVID. Hari Minggu waktu saya perjalanan darat dari Jakarta ke Surabaya, di kirim WA dari Ibu Arifin. Tentang panas, tentang masalah, berapa hari panas. Saya bilang coba periksakan swab, kemudian toraks foto dan sebagainya. Ternyata betul malam itu pneumonia, masuk rumah sakit. Besoknya oksigen tinggal 80%. Itu harus ventilator. Napas tersengal-sengal, sesak napas. Dalam panas beberapa hari harus pakai ventilator. Apa yang dikerjakan oleh Pak Arifin? Dia nyanyi. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. Dia percaya Tuhan mengangkat dia, Tuhan membawa dia, Tuhan menyembuhkan dia. Apa yang terjadi? Oksigen naik. Dengan napas latihan gitu, oksigen naik. Dan tidak jadi ventilator. Luar biasa.
Bersyukur. Kalau tidak bersyukur, engkau sakit. Oleh karena itu perlu sehat itu bersandar kepada Tuhan, bersabar. Jangan lihat urusan luar, urusan dalam hatimu jaga. Seorang bapak 50 tahun. Dalam keadaan galau, takut, khawatir dalam masalah pandemi COVID ini, apa yang dia lakukan? Dia takut tidak bisa tidur. Tiap hari melihat ada orang kena COVID, kanan kiri orang mati, ada orang ventilator, teman-temannya semua semua mati semua. Dia ketakutan berhari-hari tidak bisa tidur. Suatu ketika dia sesak napas, dibawa keluarganya, bawa ke ICU, bawa ke IGD dulu. Sampai di IGD diperiksa, lihat kanan kiri orang-orang medis semua pakai APD, dia ketakutan bertambah-tambah, tensinya tinggi, detak jantungnya cepat, diukur EKG, kelihatan karena tensinya cepat, nadinya cepat, apa yang terjadi? Kelihatan seperti penyempitan pembuluh darah koroner. Diangkut ke ICU, pasang ini, oksigen dan sebagainya, infus kanan kiri, kateter dipasang dan sebagainya. Dia makin ketakutan, lihat kanan kiri, tut, alat-alat begitu banyak. Khawatir, takut, diperiksa semua, baik semua. Dokter katakan MSCT. MSCT adalah CT scan untuk jantung untuk dilihat. Ternyata hasilnya lumayan. 5 hari kemudian tenang, boleh pulang. Dokter katakan gak apa-apa, periksa darahnya baik semua, periksa jantungnya baik semua. Akhirnya dikasih apa? Kasih obat asam lambung sama penenang. Tetapi tagihan rumah sakit datang. Cepet tiao. Sudah tahu 100 juta gara-gara takut. Hanya karena takut 100 juta melayang. Jadi kalau saudara tidak bersandar, tidak bersabar, tidak bersyukur, tidak fokus kepada Tuhan, modar. Jadi percaya, kita pegang pada 4S. Sabar, sandar, syukur. Dan kita dapatkan kesehatan yang luar biasa. Amin. Itulah damai sejahtera yang artinya luar biasa dari Tuhan. Dan bagaimana kita dapatkan damai sejahtera itu? Bagaimana kita menjaga hati kita? Ternyata jaga hati tidak gampang, tetapi sangat mudah. Saya katakan tidak gampang, tetapi perlu melangkah dengan cara yang sangat sederhana. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Cukup inilah engkau lakukan. Perhatikan firman Tuhan. Mata tertuju pada firman Tuhan. Sendengkan telinga pada firman Tuhan. Dan simpan firman Tuhan dalam lubuk hati. Jadi hati yang tenang itu perlu firman Tuhan. Mau hatimu tenang, isi dengan firman Tuhan. Dengan demikian, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Mau sembuh, mau sehat, mau damai sejahtera, mau diberi kelimpahan, mau diberikan kesehatan yang baik, perlindungan yang sempurna, kebaikan Tuhan terasa dalam hidup saudara. Firman Tuhan simpan. Telinga dengarkan, mata perhatikan, dan engkau perkataan Tuhan kau simpan dalam hatimu. Dan itulah menjaga hati. Jadi menjaga hati cukup dengan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 disebutkan. Supaya engkau bertindak hati-hati. Dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Dengan demikian kata firman Tuhan. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita punya firman Tuhan. Renungkan siang malam. Engkau akan cuan. Bisnismu cuan. Keluargamu diberkati, kesehatanmu dijamin Tuhan. Asal percaya dan lakukan perintah firman Tuhan, simpan dalam lubuk hatimu, lakukan, praktekkan. Dan firman Tuhan katakan, saya ingat sekali pada Mazmur 112 disebutkan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada setiap perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Anak cucunya perkasa di bumi. Wow! Kebenaran orang yang benar akan diberkati. Yes. Harta kekayaan dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Yes. Dan kita tahu ada firman Tuhan, kita diberkati, anak cucu kita perkasa di bumi, harta kekayaan dalam rumah kita luar biasa. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,
yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaan adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke-3. Saudara kasih Tuhan, pegang firman Tuhan, jaga hati kita dengan firman Tuhan. Dan kalau kita dapatkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Sebab seperti hujan dan turun. Kita tahu firman Tuhan datangnya satu-satu, sedikit-sedikit. Tidak bisa gedebok gitu. Tetapi firman Tuhan seperti hujan. Tes. Tapi mengalir terus, asal renungkan siang dan malam. Renungkan siang dan malam firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan supaya hatimu menjadi tenang, percaya, bersandar, bersabar, dan bersyukur dengan firman Tuhan. Supaya engkau dapatkan manifest daripada Roh Kudus, ada damai sejahtera. Seperti hujan, seperti salju turun dari langit, tidak kembali ke situ, mengairi bumi, membawa subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dapat benih dan roti dan dikenyangkan. Luar biasa, itu namanya firman Tuhan. Dan demikian firman-Ku, kata Tuhan, yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan menghasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi tiap hari engkau pikirkan ada the promise of God. Dan itulah janji Tuhan, firman Tuhan. Jangan terus pikirkan problem. Urusan luar, urusan Tuhan. Yang kita pikirkan adalah promise. Dan itu janji Tuhan yang luar biasa. Isi dalam hidup saudara. Dan dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Janji Tuhan adalah dikehendaki Tuhan bahwa masa depanmu luar biasa baiknya. Bahwa hari esokmu akan hebat. Bahwa engkau akan terus naik dan bukan turun. Bahwa engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Bahwa rancanganku bukan rancangan seperti dunia, tapi rancangan damai sejahtera, hari esok penuh harapan. Itu janji Tuhan akan terjadi. Jangan terus pikirkan COVID. Pikirkan David yang mengalahkan Goliat. Itulah janji Tuhan. Jadi pikirkan janji Tuhan yang luar biasa. Dan ayat berikutnya, ayat 12, kita lihat. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan pulang dengan damai. Berangkat sukacita, pulang rumah damai. Saudara lihat, gunung-gunung, bukit-bukit bergembira, bersorak-sorai di depanmu. Segala pohon-pohonan di padang bertepuk tangan. Saudara akan lihat, engkau keluar sukacita, pulang rumah damai. Bahkan dunia sekitar saudara, pohon-pohon di padang, gunung-gunung, bukit-bukit, itu gambaran dunia sekeliling kita. Mereka tepuk tangan. Mereka salut kepada engkau. Mereka bersorak-sorai, bergembira. Karena kagum-kagum melihat engkau. Karena engkau melangkah dengan pimpinan Roh Kudus. Engkau berucap dengan pimpinan Roh Kudus. Berbicara dengan iman dari Tuhan. Dan engkau penuh dengan damai sejahtera. Hatimu selalu sejahtera. Engkau selalu sukacita. Orang lain lihat. Engkau jalan ke mall di Pakuan Mall. Orang lihat. Beda. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, apa yang terjadi? Wajahnya bersekilau-kilauan. Engkau akan dihormati orang. Dan di kantormu engkau akan terus naik dan bukan turun. Di pekerjaanmu, di studimu, di kuliahmu, engkau akan terus berhasil. Engkau keluar dengan sukacita, engkau pulang rumah dengan damai. Saya ingat sekali Mazmur 91 lagi. Pada ayat-ayat terakhir disebutkan, sungguh hatiku melekat kepadamu, engkau meluputkan aku. Engkau membentengi aku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru, engkau menjawab. Engkau menyertai aku dalam kesesakan. Engkau meluputkan aku dan memuliakan aku. Luar biasa. Mazmur 121. Tuhan penjagaku yang tidak terlelap. Tidak terlelap, tidak tertidur penjagaku Israel. Dan kemudian pada ayat terakhir, Tuhan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawaku. Tuhan menjaga keluar masukku.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan kita, sumber damai sejahtera. Itulah Roh Kudus kita yang ada dalam hidup kita. Hidup kita diberkati. Ayat 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Apa itu semak duri? Semak duri adalah gambaran daripada kutu. Dan kutu itu adalah mahkota duri yang sudah dipasang, diceprek di kepalanya Tuhan Yesus. Dan dia sudah tanggung di kayu salib. Dia katakan sudah selesai, kutuk. Diganti dengan tumbuh pohon sanobar. Pohon sanobar itu pohon yang besar, pohon yang kuat, pohon yang tahan lama, pohon yang ratusan tahun lamanya. Besar sekali. Gambaran dari berkat yang berkelimpahan. Dan pohon sanobar itu dipakai, kayunya dipakai untuk membangun bait suci Allah. Kemah Raja Salomo, itu pohon sanobar. Kalimat berikutnya disebutkan dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Pohon murad itu apa? Itu kasih karunia kemurahan Tuhan. Kecubung itu apa? Kalau kita lihat dalam kamus, kecubung itu trompet iblis. Jadi semua kuasa iblis, perkataan iblis, segala ucapan-ucapan dunia akan diganti dengan kasih karunia daripada Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara tahu pohon murad ternyata artinya adalah Hadasyah. Hadasyah itu artinya adalah nama daripada Ratu Esther. Nama Ibrani daripada Ratu Esther itu Hadasyah. Jadi kita tahu dari seorang gadis yang lugu, yang tidak ngerti apa-apa, tidak punya apa-apa. Tuhan angkat dia menjadi Ratu Esther yang luar biasa. Dan itulah Tuhan kita yang mengubah hidup kita yang tidak hati menjadi sesuatu. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan ingat kalimat berikutnya. Itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan. Punya berkat untuk Tuhan. Punya semua keberhasilan. Punya talenta. Dipakai untuk kemasyuran bagi Tuhan. Ingat kalimat ini. Bukan untuk kepentinganmu. Bukan untuk kesombongan kita, tetapi untuk kemasyuran nama Tuhan sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Itulah Tuhan kita. Minggu-minggu ini kita memperingati kuasa Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus datang, manifestnya damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan luar biasa. Dan dia akan memberikan kita completeness, welfare, perlindungan, kesehatan, dan kebahagiaan, dan kelimpahan yang luar biasa. Dan kita tinggal jaga hati. Hati yang bersandar, hati yang bersabar, hati penuh ucapan syukur. Dan kita dapatkan bahwa Tuhanlah kekuatan kita yang luar biasa. Itulah yang janji Tuhan. Ayat terakhir. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus. Katakan terus menerus. Dalam segala hal. Kepada saudara dan saya, kita semua. Damai sejahtera dari Tuhan, sumber damai sejahtera tercurah. Dan kita akan dapatkan terus menerus. Dalam segala hal. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan juga hari ini, dan hendaklah saudara mengerti bahwa setiap kali kita melakukan ini, kita mengingat akan apa yang Sang Putra telah lakukan bagi kita. Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita melakukannya dengan understanding yang benar, kita melakukannya dengan saudaraku iman yang benar, maka sungguh-sungguh mujizatnya itu terjadi bagi kita semua. Karena untuk itulah Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, ini anggur, ini roti anggur biasa, tapi kami menaruh iman di dalam apa yang kami lakukan, karena kami melakukannya sesuai dengan perintah-Mu dan kehendak-Mu. Dan biar kiranya oleh perkenanan-Mu, kami percaya bahkan ketika kami melakukannya, tanda-tanda ajaib, mujizat, kuasa, terobosan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Angkat roti bersama-sama dengan saya, saudaraku. Firman-Nya berkata bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan, darahnya adalah benar-benar minuman. Dan firman-Nya juga berkata bahwa ketika malam dia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan
bagi kamu. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan dengan iman sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan oleh pengampunan dosa. Darah yang dicurahkan agar kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan, berkat kekuatan, dan berkat tentu saja untuk mempermuliakan namanya. Itu sebabnya saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk rahmat penyertaan-Mu di minggu yang baru ini. Lebih lagi Tuhan, kami percaya minggu mujizat ini kami melihat, kami boleh mengalaminya. Angkat kedua tangan saudara, biar kiranya semua berkat terbaik dari kerajaan sorga boleh turun di dalam kehidupan saudara, memimpin, menyertai, menuntun, membawa saudara berjalan dari iman kepada iman, anugerah kepada anugerah, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai Maranatha kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Kiranya pujian dan penyembahan dan firman Tuhan hari ini memberkati kita semua dan kita boleh bertumbuh serupa seperti Kristus. Dan bagi saudara-saudara atau Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan layanan seperti doa atau informasi pelayanan gereja lainnya, dapat menghubungi hotline Rock Surabaya berikut ini. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina. Beliau adalah gembala senior dari GPI Rock Makassar dan Rock International Ministry Melbourne, Australia. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like sosial media kami di Rock Surabaya dan share link ibadah online ini untuk saudara-saudara atau teman-teman yang membutuhkan agar menjadi berkat untuk semuanya. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.